pengertian atau keyakinan, meyakini bahwasanya Tuhan itu ada satu, tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada istilah matahari dan terangnya ataupun dengan panasnya, tidak seperti itu ya. Tapi apa yang disampaikan oleh para nabi bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya dan tidak serupa dengan apapun, tidak menyerupai apapun, dan Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus itu berkata, sesungguhnya Dia yang mengutus aku, jangankan wujudnya, jangankan suaranya, jangankan wujudnya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Jadi tidak ada dua, tidak ada tiga ya. Konsep ketuhanan melalui pengajaran para nabi itu tidak ada di kata Trinitas ataupun Trinity ataupun Oneness dan segala macamnya, tidak ada seperti itu ya. Jadi Tuhan itu tidaklah dapat nampak oleh mata, namun dapat dirasakan keberadaannya. Saya rasa itu saja, tak perlu panjang-panjang. Oke, silakan Bro Meme. Oke, saya bertanya duluan aja ya. Saya langsung bertanya, nanti kita gantian ya. Oke, silakan. Ya. Saya mungkin barusan mendengar apa yang dipaparkan oleh saudara saya Musa, ini sahabat lama ya. Beliau memaparkan bahwasan tidak ada sekutu bagi. Saya ingin bertanya, apakah Tuhan itu ketika melakukan keselamatan kepada manusia itu, apakah Dia tidak menggunakan malaikat, dan apakah Dia tidak pernah menggunakan para nabi sehingga Bang Musa mengatakan bahwasan tidak ada sekutu bagi Allah? Kecuali narasinya bunyi begini, tidak boleh menyekutukan Allah. Ya, saya sepakat. Tetapi kalau tidak ada sekutu baginya, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggunakan malaikat ataupun para nabi untuk dijadikan sekutu dalam konteks melakukan karya keselamatan kepada manusia. Silakan dijawab, silakan. Dalam kerangka perdebatan ataupun disampaikan ketika Allah para nabi itu menyampaikan tidak ada sekutu baginya, yang dimaksud tidak ada sekutu baginya yakni sebagaimana hari ini orang Kristen menjadikan Tuhan itu lebih dari satu, yang dengan berbagai macam analogi seperti cahaya matahari dan panasnya itu tadi. Tidaklah demikian, karena memang di dalam keyakinan orang-orang yang berketauhidan sebagaimana para nabi dahulu menyampaikan pun ya, itu atas dasar apa yang menjadi karya keselamatannya, yang dimana Allah memerintahkan para nabi dan malaikat untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar mereka dapat taat kepada Tuhannya dan meyakini dengan adanya Tuhan itu hanya satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada dua, tidak ada tiga ya, betul. Jadi apa yang Bro Meme pertanyakan itu sebenarnya belum ngena bagi saya ya, artinya belum pertanyaan yang berat. Karena memang Allah itu mempunyai utusan, yang dimana utusan itu tidak dapat dikatakan bahwasanya Allah itu bersekutu dengan para malaikat, Allah bersekutu dengan para nabi, tidak ya. Yang dimaksud di sini sekutu di sini tidak ada bahwasanya Tuhan itu membelah diri ataupun Tuhan itu menyembah dirinya sendiri, ataupun Tuhan itu berdoa kepada dirinya sendiri, Tuhan mengutus dirinya sendiri, ataupun Tuhan menangis kepada dirinya sendiri. Tidak ada seperti itu. Tidak sebagaimana dalam keimanan Kristen yang dimana Yesus itu dianggap Allah, dianggap Dia adalah Tuhan, dan Dia menangis menangis kepada Tuhan, dan Dia diserahkan kepada Tuhan, yang dimana Dia berdoa kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan, boleh dikata menangis kepada dirinya sendiri kalau dikata bahasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Oke, saya rasa itu Bro Meme. Jadi coba buat pertanyaan yang apalah Bro Meme yang berbobot sedikit, silakan. Oke, saya akan lanjutkan pertanyaan saya yang akan berbobot ya. Memang benar pertanyaan tadi itu belum berbobot, tetapi saya ingin memperbaiki diksi yang ada dalam Al-Quran ya. Jadi sebenarnya diksi itu salah menempatkan diksi di situ, seharusnya dikatakan bahwasan tidak boleh menyekutukan Tuhan, itu saya sepakat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada sekutu, itu adalah suatu kesalahan diksi di situ. Karena Tuhan sudah pasti Dia bersekutu dengan malaikat, Dia bersekutu dengan para nabi untuk menyelamatkan manusia. Itu harus dipahami ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, Musa mengatakan bahwasan konsep Tuhan di dalam ajaran kami itu bahwasan Dia itu esa. Saya ingin bertanya kepada Musa, esa yang dipahami oleh Musa ini esa seperti tiang bendera satu batang doang, ataukah angka satu, ataukah esa sama seperti matahari? Matahari itu kan memiliki cahaya, memiliki panas, mereka tiga adalah satu dan tidak bisa dipisahkan.
Nah, asanya seperti apa? Seperti angka 1 ataukah seperti matahari asanya? Silakan. Oke. Ketika esa itu terlontar dari lisan umat Islam, yang dimana kalimat esa itu diambil dari bahasa Sangsekerta, bahasa Jawa kuno, yang artinya satu, tidak ada dua, tidak ada tiga. Kalau dikata seperti matahari itu ada panas, ya, ada panas dan ada terang, ya. Lalu itu dikatakan dia adalah esa, maka akan menjadi kesalahan besar. Di situ ada kesatuan, yang dimana kesatuan itu disebut dengan bahasa Sangsekerta itu eka. Nah, ketika esa dalam bahasa diambil dari bahasa Sangsekerta untuk menerjemahkan dari apa yang disampaikan di dalam Al-Quran dalam bahasa Arab, yang dimana Allah itu ahad, itu artinya satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, dan tidak ada bahasanya Allah itu lebih dari satu, itu tidak ada seperti itu, ya. Karena memang berkesesuaian dengan para nabi, yang dimana Yesus sendiri berkata, inilah hidup yang kekal itu. Bahasanya mereka mengenal engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, satu, tidak ada dua, tidak ada tiga. Ya, jadi kalau yang namanya Tuhan itu tidak mungkin dia akan menggandakan diri, tidak mungkin dia akan beranak, tidaklah mungkin dia akan menjadi kembar siam, tidaklah mungkin dia akan apa namanya tuh saya rasa sudah tadi ya, lengkap ya, ada kembar siam juga. Nah, jadi ketika para nabi mengajarkan, menyampaikan risalahnya, yang dimana risalah itu datang dari Allah untuk disampaikan kepada manusia, ternyata pada zaman dahulu orang-orang yang hidup sezaman dengan para nabi itu, mereka pun dapat fahami bahasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya, karena berkesesuaian juga di dalam kitabnya orang Kristen juga, ya, yang dimana Allah bukan di kitabnya orang Yahudi yang dicaplok oleh orang Kristen tuh, bahasanya Allah bukanlah anak manusia, dan Allah juga bukan manusia, ya, yang dia akan menyesal, dia akan berfirman, tidak mungkin dia berfirman tidak melakukannya, ya, dia bukan anak manusia dan juga bukan manusia. Lalu datang orang Kristen menjadikan Tuhan lebih dari satu, yang dimana Tuhan mengutus dirinya sendiri untuk menjumpai manusia, untuk menunjukkan eksistensinya, bahwasanya dirinya ada, itu mesti dia menyampaikan, mengutus dirinya sendiri supaya manusia itu percaya bahasanya dirinya itu ada. Padahal jauh sebelum orang Kristen ada pengajaran dari para nabi, yang dimana Musa dan Abraham dan nabi-nabi yang lain menyampaikan, tidak ada dikata di sana bahwasanya Allah itu harus nampak oleh mata, bahasanya Allah itu akan menjelma menjadi manusia. Bahkan di 2 Tawarik 6 nomor 18 di sana dikatakan, akan tetapi benarkah Allah akan tinggal di bumi bersama manusia? Jangankan bumi, langit yang mengatasi segala langit pun tidak akan pernah mampu untuk menampungnya apabila mana Allah mesti tinggal bersama manusia. Datang Kristen menjadikan Tuhan lebih dari satu, yang dimana dia mengutus dirinya sendiri untuk bunuh diri, memperkenalkan diri kepada manusia lalu bunuh diri. Oke, silakan. Saya belum menyerang ini Bang Meme. Ini bagus sekali narasinya Musa, tetapi bahayanya Musa ini menghadapi Meme, bos. Jadi kamu bukan berhadapan dengan debatas abal-abal, tapi kamu berhadapan dengan debatas sandal di sini. Dan ngomong aja lah, nggak usah berkomentar, ngomong aja, jelasin aja, nggak usah gitu ah. Pandangin orang kau. Nggak apa-apa, Ki. Beliau lagi melepaskan tubuhnya. Biar saja. Jadi saya maaf. Pak Meme itu saya salah mute tadi. Buka dulu mute-nya. Pak Meme, buka dulu mute-nya. Ya, jadi untuk teman-teman kita biarkan dulu ini supaya jadi teman-teman yang lain itu biar aja dulu, biar aku sama Bang Musa dulu. Maaf ya, aku sapa dulu teman-temanku yang lama ya, Bang Beni sama Ahli Daya ya. Ya, siap. Yo, selamat siang. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Jadi begini Musa ya, kata satu itu sebenarnya maknanya. Aduh, baru aku mau kasih salam. Aduh, gimana sih Mimi? Oh iya, salam. Silakan. Aduh, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Akhina. Semua dunia Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Oke. Tidak ada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah. Yang ada Tuhan selain Allah di sebelah. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutkan narasi saya. Jadi begini Musa ya, kata satu itu bukan mutlak tunggal, tetapi kata satu itu ada dalam bentuk jamak. Jamaknya begini ya, manusia itu memiliki roh dan jiwa, dan memiliki tubuh itu juga disebut satu. Musa itu satu orang, tidak mungkin Musa itu disebut 3 orang. Tidak mungkin Musa itu akan dipisahkan. Oh, Musa itu mempunyai roh sendiri, Musa itu mempunyai jiwa sendiri, Musa mempunyai tubuh sendiri. Ya nggak ada, hanya orang gila yang mengatakan demikian. Jadi tubuh, roh dan jiwa itu dikatakan satu. Tidak ada orang mengatakan berbeda-beda di situ. Nah, Tuhan yang kami imani konsepnya seperti ini. Sudah saya katakan tadi, matahari itu memiliki cahaya panasnya. Itu dikatakan satu, tetapi tidak bisa dipisahkan. Manusia itu tidak dipisahkan dari rohnya. Manusia tidak bisa dipisahkan dari jiwanya. Kalau ada orang yang bisa memisahkan manusia dari jiwa dan rohnya, itu orang gila namanya. Kalau ada orang yang bisa memisahkan matahari cahayanya dan juga panasnya, itu orang gila. Jadi makna satu itu bukan sempit seperti yang dipahami oleh Musa ini. Makna satu itu luas, bukan tunggal seperti itu, bukan. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Saya mungkin akan melanjutkan paparan-paparan saya, dan saya akan mungkin menjawab dan sekaligus counter attack ya. Musa mengatakan bahwasan Tuhannya orang Kristen ini kok bisa turun ke bumi menjadi manusia, sedangkan para nabi terdahulu sudah menjelaskan Tuhan itu bukan manusia. Anda mungkin mengutip itu di Bilangan 23:19 bahwasan Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berbohong. Ayat itu kalau kamu mempersoalkan tentang ketuhanan Yesus, tentang kemanusiaan Yesus, itu kamu salah. Ayat itu tidak berbicara rupa dan bentuk, tetapi ayat itu berbicara tentang sifat Tuhan dan sifat manusia. Tuhan tidak mau disamakan antara sifat dia dan sifat manusia. Tuhan ketika dia berbicara, dia akan menepati. Tetapi manusia ketika dia berbicara, berpotensi untuk berbohong. Jadi Tuhan tidak mau disamakan, sifatnya bukan rupa dan bentuk. Paham ya? Saya lanjutkan lagi ya. Anda mempersoalkan lagi di 2 Tawarik 6 ayat 18 bahwasan Salomo berkata bahwasan Tuhan itu tidak akan mungkin turun ke bumi karena langit yang mengatasi segala langit juga tidak akan bisa menampung engkau. Kami meyakini itu. Orang Kristen meyakini itu bahwasan Tuhan itu yang disebut dengan Bapa secara hakikatnya itu tidak akan mungkin turun ke bumi. Kalau dia turun ke bumi, alam semesta ini akan hancur, bumi ini akan meledak. Apa alasannya dia meledak? Karena kedahsyatannya. Lalu saya akan menganalogikan ke matahari. Bumi ini bisa menampung cahaya matahari, tetapi bumi tidak akan bisa menampung matahari. Kalau bumi bisa menampung matahari, bumi akan meledak. Apa alasannya? Matahari itu sangat dahsyat. Bumi itu bisa menampung cahaya matahari, bumi bisa menampung panas matahari, tetapi bumi tidak akan bisa menampung matahari. Sama juga di dalam Kristen Tritunggal, bumi bisa menampung firman Allah yang disebut dengan Yesus yang memancar dari langit, dari tubuh Bapa itu sendiri. Bumi bisa menampung cahaya matahari yang disebut dengan Yesus. Bumi bisa menampung Roh Kudus, di bumi bisa. Tetapi bumi tidak akan bisa menampung Bapa, karena Bapa itu sangat dahsyat. Nah, ini analogi yang tepat, tetapi kalau ada orang yang tidak memahami analogi saya, berarti orang ini tidak berpendidikan. Saya ulang sekali lagi ya. Bapa itu sangat dahsyat, dia tidak akan mungkin turun ke bumi. Kalau dia turun ke bumi, bumi ini akan hancur lebur. Lalu bagaimana untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia yang tidak mengenal dia? Bagaimana cara? Memancarkan firman-Nya dari atas itu supaya apa? Supaya dapat dikenali oleh makhluk di dunia yang disebut dengan manusia itu. Tuhan memperkenalkan dirinya itu dengan mengutus cahayanya, mengutus firman-Nya ke bumi, sama seperti matahari. Manusia ingin mengenal matahari itu harus mengenal dari cahayanya dulu. Kalau kamu sudah mengenali cahayanya, maka kamu akan mengenali matahari. Cahaya matahari dengan matahari tidak akan bisa dipisahkan. Yesus dan Bapa tidak akan bisa dipisahkan karena mereka adalah satu. Nah, konsep ketuhanan seperti ini adalah logis. Tetapi asa yang kamu jelaskan dari tadi ini saya belum tahu asalnya seperti apa, saya bingung ini. Hanya cuma dikatakan asa doang, asalnya seperti matahari atau asa seperti tiang bendera. Coba diulangi lagi, silakan dijelaskan. Bukankah sudah saya sampaikan tadi ya? Esa itu diambil dari bahasa Sangsekerta, bahasa Jawa kuno, yang artinya satu, tunggal, tidak ada bilangan lain, ya, tidak ada 2, tidak ada 3. Nah, itu jelasnya. Jadi ketika dianalogikan Tuhan itu seperti matahari, maka dia akan disebut Eka, bukan Esa. Ya, karena ada kesatuan di situ. Ada panas, ada terang, dan ada sumber itu sendiri matahari.
Ya. Nah, kalau sudah dapat berpisah-pisah seperti itu lalu dikatakan hakikatnya satu, maka itu bukan esa namanya, tapi eka. Karena ada kesatuan di situ. Nah, untuk Bro Meme sendiri tadi berkata bahasanya tidaklah mungkin Allah itu berbohong. Nah, sekarang jikalau memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri ataupun Tuhan itu sendiri, lalu mengapa ketika Yesus sendiri dalam perjalanan hidupnya banyak sekali kita dapati di dalam Bible itu sendiri catatan-catatan yang dimana Yesus itu berkata-kata, banyak sekali kita jumpai kalimat-kalimat bohong yang terlontar dari lisannya. Ketika Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu dan orang-orang yang hadir di sini tidak akan ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat seorang anak manusia itu datang kembali. Nah, tapi ternyata mana Yesus belum datang, orangnya sudah tidak ada. Bahkan orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus juga sudah mati. Lalu ketika Yesus itu sendiri berkata, pergilah ke kota itu, ya, pergilah ke kota itu, ya, dan Kota bang, buka data. Yesus berbohong mana pak? Buka data. loh, bukankah Yesus pernah berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang-orang yang hadir di sini tidak akan mati, ya, tidak ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia itu kembali. Tapi ternyata Yesus belum kembali sudah mati mereka. Itu kan bohong jadinya, ya kan? Nah, ini lagi saya sampaikan, tolong jangan dipotong-potong. Nanti kalau mau minta data, nanti setelah ini nanti saya carikan datanya ya, karena saya satu device. Nah, terus ketika Yesus berkata, pergilah ke kota itu, aku akan mendahului kalian ya untuk mendatangi ke kota itu. Tapi ternyata tidaklah sampai ke kota itu, ternyata Yesus juga mati duluan. Dan banyak lagi perkataan-perkataan ketika Yesus sendiri berkata, Dia yang mengutus aku tidak akan pernah meninggalkan aku, sebab aku senantiasa berbuat yang berkenan kepadanya. Lalu orang Kristen meyakini bahasanya yang tergantung di kayu salib itu adalah Yesus. Maka jikalaulah itu dipaksakan Yesus lah yang tergantung di kayu salib, dengan bohong dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bukankah sebelumnya dia sudah berkata Allah tidak akan meninggalkannya? Namun setelah di kayu salib dia mengaku bahwasanya dia ditinggalkannya. Itu salah satunya. Ya, dan belum lagi kebohongan-kebohongan di mana jikalaulah kita cari telisik tentang bagaimana apa-apa yang tertulis di dalam Bible tentang bagaimana perjalanan hidup Yesus, yang di mana Yesus sendiri berkata-kata juga banyak menjadi sebuah kebohongan. Ketika diajak saudara-saudaranya untuk pergi ke pesta, lalu Yesus berkata, waktuku belum genap, ya, pergilah duluan kalian karena waktuku belum genap. Ternyata ketika saudara-saudaranya itu pergi ke pesta, ternyata Yesus pun ngeten dari belakang, ngintil dengan mengendap-endap. Itu namanya salah satu kebohongan. Nah, jadi banyak sekali tentang apa yang menjadi kebohongan Yesus itu. Jikalaulah apa yang tertulis di dalam bilangan itu dipaksakan, bahasanya harus berkesesuaian dengan Yesus, yang dimana Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Bro Meme. Oke, saya rasa biar tidak kepanjangan saya bernarasi. Ya, Pak Handro tolong ditahan dulu ya, ini antara Pak Mehmet sama Pak Musa, tolong dipahami dulu. Jadi jangan dipotong-potong, biar komalnya di sini teratur gitu. Biar kita dapat edukasi dari pihak Muslim ataupun pihak Kristen kan gitu. Nanti ada giliran Anda khusus. Silakan Pak Mehmet. Oke, ini berbicara tentang kebohongan ya. Jadi begini ya, Musa harus tahu bahwa di dalam ajaran Kristen itu boleh berbohong tetapi demi kebaikan. Boleh, diperbolehkan. Jadi kami itu diperbolehkan berbohong tetapi demi kebaikan. Contoh, ketika kamu membela diri tetapi kamu berbohong untuk menyelamatkan nyawamu, bisa. Jadi di dalam ajaran Kristen itu bahwasan diperbolehkan untuk berbohong tetapi untuk kebaikan. Contoh seperti kamu, analoginya begini ya. Contoh misalnya kamu ketika dengan anakmu tetapi nasi hanya satu piring. Tetapi kamu belum makan, anakmu juga belum makan. Tetapi kamu memberikan anakmu makan, lalu anakmu bertanya kepada kamu, apakah bapak sudah makan? Sudah nak, bapak sudah kenyang. Di situ kamu berbohong bahwasan kamu lapar. Tetapi kamu ingin menyelamatkan anakmu ini supaya dia hidup, kamu berbohong
bahwasan ayah sudah kenyang. Nah, berbohong demi kebaikan ini boleh. Di dalam ajaran Kristen diperbolehkan berbohong demi kebaikan. Paham ya? Sekarang saya lanjut pertanyaan saya ya. Kamu sudah mulai melihat kriteria Tuhan kami Yesus itu tidak layak untuk dijadikan Tuhan karena kriteria ini tidak lolos. Nah, sekarang saya kembali kepada ajaran Musa ya. Saya ingin mempertanyakan begini.